Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam video minggu pertama ini. Selamat datang di dunia ajaib anak-anak. Nah teman-teman semua, tahukah kamu bagaimana sih sebetulnya si kecil itu mulai belajar bicara? Nah ini bukan sekedar hanya bilang mama dan papa saja ya, tapi ada ilmu besar di baliknya. Penasaran? Yuk kita sama-sama mulai jelajahi untuk mengenal anak usia dini dan bahasa mereka di video yang pertama ini. Baik, teman-teman mahasiswa, di video kali ini kita akan sama-sama menyelami tentang misteri perkembangan bahasa anak usia dini. Tentu kita akan berfokus pada usia 0 sampai dengan 6 tahun ya. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus mahasiswa-mahasiswi semuanya pahami. Yang pertama kita akan membahas tentang siapa sih itu anak usia dini, bagaimana perkembangan bahasanya, kemudian apa saja sih yang mempengaruhinya itu semua gitu ya, dan kenapa sih semua itu sangat penting. Nah, penasaran? Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Nah, untuk yang pertama mari kita akan bahas sedikit mungkin tentang siapa sih itu anak usia dini ya. Jadi mungkin ketika kita bicara dengan anak usia dini, kita bicara tentang suatu masa keemasan gitu ya, atau istilahnya dengan golden age. Ya, tentu mereka adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia itu. Tapi kalau untuk kesepakatan atau NAISI gitu ya, itu adalah 0 sampai dengan 8 tahun. Di mana memang di rentang usia ini potensi otak anak-anak itu berkembang sangat cepat dan tentunya siap menyerap akan banyak hal, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian masing-masing fase perkembangan anak ini punya suatu kekhasannya masing-masing. Ya, jadi ada yang namanya itu fase bayi ya, bayi itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian juga ada yang namanya balita, di mana ini 2 sampai 5 tahun, dan prasekolah mungkin ya 5 sampai 6 tahun. Nah, semua fase-fase ini tentu memiliki peranan masing-masing atau mungkin penting dan berperan dalam setiap aspek perkembangan bahasa mereka. Nah, dalam perkembangan bahasanya ini tentunya anak-anak itu mengalami sebuah evolusi gitu ya, dari mulai yang tadinya tidak bisa apa-apa sampai pada akhirnya anak-anak itu mampu untuk berbicara secara lancar gitu ya, dari yang awalnya hanya sekedar suara-suara babbling atau hoing atau hanya suara-suara yang mungkin ocehan yang mungkin tidak memiliki makna gitu ya, sampai kepada akhirnya dia bisa berbicara lancar. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses ini terjadi dalam anak usia dini? Nah, yuk mari kita masuki setiap fase-fase yang menarik tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Kemudian tahap prabicara dari mulai usia 0 sampai 12 bulan ya. Kita akan mulai dari 0 sampai 12 bulan. Sebetulnya si kecil ini atau anak usia dini ini masih dalam tahap yang dikatakan atau dinamai membaca atau prabicara. Ya. Jadi mereka akan coba untuk mengkomunikasikan dengan cara mengeluarkan suara-suara. Ya mungkin kalau kita dikenal dengan ocehan, babbling gitu ya, ngejan dan sebagainya lah. Nah, jadi suara-suara itu akan terus mereka lakukan secara berulang-ulang gitu ya. Bereaksi pada intonasi kita gitu kan, kalau kita bilang Pak dia juga akan bilang Pak dan seterusnya. Ya, jadi pada tahap ini setiap suara yang mereka dengar ini tentunya adalah suatu langkah awal belajar bicara bagi anak usia dini itu. Nah, kemudian di usia 1 sampai 2 tahun. Nah, dalam 1 sampai 2 tahun ini dikatakan sebagai tahap kata pertama ya, kata pertama. Nah, ini adalah hal yang magic yang terjadi pada perkembangan bahasa anak usia dini. Kenapa hal magic? Karena ini adalah munculnya kata pertama anak. Ya, jadi ini tentunya bukan hanya sekedar kata, tapi lebih kepada langkah awal anak-anak dalam nanti kedepannya membangun suatu kosakata. Dan ya tentunya kita semua tahu bahwa saat itu emosi kita meledak ya, atau kita senang sekali pada saat mungkin mendengar anak-anak
berbicara mama atau papa dari mulut kecil mereka. Nah, itu adalah salah satu tahap single word atau kata pertama untuk perkembangan bahasa. Jadi dia nanti akan perkembangannya menggabungkan dua kata sampai kepada perluasan beberapa kosakata. Kemudian di saat usia anak sudah 2-3 tahun, ya, ini adalah salah satu bentuk tahap pembentukan kalimat. Ya, di usia 2-3 tahun ini anak sudah pandai untuk merangkai suatu kalimat. Mereka atau anak usia dini ini sudah bisa merangkai kata, kemudian juga mulai aktif bertanya, ya, dan mereka juga sudah mulai memahami konsep dasar dan menggunakan kalimat-kalimat pendek tentunya, ya. Jadi untuk mengkomunikasikan tentunya keinginan-keinginan mereka, ya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi, gitu ya? Kita akan siap-siap ya dibuat mungkin magic gitu ya terkait dengan perkembangan bahasa anak. Nah, pada tahapan berikutnya yaitu kita lihat fase perkembangan usia anak di 3 sampai dengan 4 tahun. Ya, nah tentunya di usia ini tadi dunia anak ini sudah mulai dipenuhi dengan berbagai macam cerita gitu ya. Mereka tentunya mulai untuk bisa menceritakan pengalamannya, ya, menggali tentang berbagai macam informasi yang lebih dalam. Dia mampu untuk bertanya, kemudian juga dia mampu untuk menjawab, berkomunikasi secara lisan, dialog-dialog sederhana. Itu anak-anak pada rentang usia tahap ini sudah mulai bisa, ya. Tentu saja karena memang perkembangan kognitifnya pun sedang berkembang, ya. Rasa ingin tahunya ini tentu di usia ini sangatlah besar. Lanjut ya. Sekarang kita ke usia 4-6 tahun. Apa yang terjadi dalam perkembangan bahasanya? Ini sudah masuk ke dalam tahapan pemahaman dan ekspresi dalam berbagai situasi. Ya, jadi kosakata mereka ini semakin banyak gitu ya, semakin luas. Anak-anak sudah mulai untuk mengerti situasi bicara atau nuansa bicara, ya, bisa membedakan kapan saatnya bicara formal dan juga kapan bicara dengan santun, santai gitu ya. Nah, jadi mereka ini sudah mulai memposisikan dia sebagai individu yang punya keterampilan berbahasa yang lebih kompleks, semantiknya, gramatiknya, dan sebagainya gitu ya. Tentunya ya dengan cara bermain sambil berbicara dengan temannya ini adalah menjadi hal yang biasa. Jadi dalam menggunakan bahasa mereka dalam kegiatan bermain itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari anak usia ini di usia 4-6 tahun ini. Nah, sebetulnya dari tahapan-tahapan tadi apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu? Nah, sebenarnya banyak hal penyebab atau faktor yang bisa menjadi penyebab gitu ya terkait dengan perkembangan bahasa. Tapi kita bisa menyimpulkan yaitu dari lingkungan, stimulasi, interaksi sosial sampai kepada kondisi kesehatan. Nah, faktor-faktor ini tentunya memiliki andil atau peran untuk perkembangan bahasa, ya. Meningkat atau mungkin perkembangan bahasa pasti akan dipengaruhi oleh setidaknya 4 hal ini. Nah, mari kita untuk mulai membahas satu-satu faktor penyebabnya ya. Yang pertama yaitu adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini tentunya teman-teman mahasiswa memiliki peranan yang begitu krusial. Karena memang seberapa sering anak-anak itu dia mendapatkan informasi atau keterampilan berbahasa seperti mendengarkan orang berbicara, ya, di rumah tentunya. Nah, ini mungkin akan berdampak juga terkait dengan perkembangan bahasa. Bagaimana lingkungan sekolah juga ya mendukung ya terkait dengan perkembangan bahasa mereka. Nah, semua ini tentu memiliki kontribusi ya atau memiliki dampak pada perkembangan bahasa manusia ini. Nah, berikutnya faktor berikutnya yang mempengaruhi perkembangan bahasa tentunya adalah terkait dengan stimulasi. Nah, stimulasi adalah sebagai kunci gitu ya. Apalagi terkait dengan stimulasi verbal tentunya ya, atau stimulasi lisan. Ya, jadi bukan tulisan atau secara non verbal, tapi ini lebih kepada stimulasi secara verbal. Ini adalah sebagai kunci.
Jadi semakin sering orang tua untuk membacakan cerita, kemudian menyanyikan lagu-lagu gitu ya, atau mungkin ya sekedar berbicara pada saat anak-anak itu makan, menanyakan kesukaannya, walaupun mungkin itu anak-anak tidak menjawabnya gitu ya, tidak menimpalinya, tapi dengan cara stimulasi sesering mungkin mengajak anak berbicara, itu akan semakin merangsang perkembangan bahasa anak usia dini. Oke, berikutnya mungkin kita akan bahas tentang faktor terkait dengan interaksi sosial. Nah, ini juga penting ya, interaksi sosial tentu saja gitu ya. Untuk meningkatkan perkembangan bahasa, komunikasi dua arah dengan orang dewasa ataupun orang tua ini pun sangat berpengaruh terkait dengan perkembangan bahasa. Dengan saudara gitu kan, dengan teman sejawat ataupun dengan teman sebaya, ini sangat penting ya, sangat penting untuk tentunya mematangkan tentang bahasa dan kemampuan komunikasi mereka gitu ya. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa ya, faktor kesehatan dan gizi. Tentu ini sangat impactnya atau mungkin pengaruhnya tinggi sekali gitu ya. Jadi bagaimana kondisi secara fisiologis pendengaran anak itu sehat atau tidak, memiliki gangguan atau tidak gitu ya, secara kondisi fisik ini pun sangat mempengaruhi ya. Jadi seberapa cepat anak belajar bahasa gitu ya, pasti akan ada penyebab dari ketercukupan gizi ya, kondisi fisik pendengarannya sampai kepada kesehatan umum yang lainnya. Nah, lantas berikutnya adalah kenapa sih kita itu harus peduli dengan semua ini, dengan pentingnya pengembangan bahasa pada anak usia dini ini? Kenapa? Ya jelas gitu ya. Pertama mungkin karena bahasa ini adalah fondasi pendidikan. Ilmu pengetahuan akan masuk dengan cara kita bisa berbahasa. Anak terampil sesuatu, anak pengetahuannya meningkat, dan juga tentunya terkait dengan aspek afektifnya pun berawal dari yang namanya bahasa. Ya, jadi bahasa ini bisa juga sebagai suatu alat ekspresi diri bagi anak ya, untuk menjembatani terkait dengan interaksi sosial mereka dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya dan yang lainnya gitu ya, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Tentu ya, tanpa kemampuan berbahasa yang baik ya teman-teman semua, banyak hal yang mungkin akan terlewatkan dalam masa golden age ini ya, dalam masa kehidupan si kecil ini. Lantas apa yang harus kita bisa lakukan untuk memenuhi perkembangan bahasa anak mereka? Tentunya ada banyak sekali berbagai macam metode ya terkait dengan pengembangan bahasa ini. Seperti mungkin yang sudah kita tahu bersama, ada yang namanya cerita, mendongeng ya, dengan cara sing a song, atau mungkin dengan cara kita bermain interaktif secara langsung dengan anak. Tentu setiap kita aktivitas dengan anak pasti kita akan ada suatu interaksi, dan interaksi itu tentunya harus dengan bahasa. Nah, berikutnya apa saja sih sebetulnya tantangan gitu ya terkait dengan pengembangan bahasa anak usia dini pada saat ini? Kita sudah memahami bahwa setiap anak itu adalah unik ya, ada tantangan-tantangan yang tertentu ya yang ada dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama tentang variabilitas individu. Ya, jadi berbagai macam individu atau anak dengan ciri khas, minat dan bakatnya yang bervariasi atau yang beragam, ini pun akan berdampak pada bagaimana kita menstimulasi perkembangan bahasa anak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ada tidaknya suatu gangguan bahasa. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang berbagai macam gangguan bahasa seperti disleksia, kemudian juga disgrafia dan sebagainya. Kita akan bahas itu ya terkait dengan gangguan bahasa. Dan yang terakhir adalah menyiapkan bagaimana lingkungan yang tepat atau yang mendukung ya terkait dengan perkembangan bahasa anak itu seperti apa, terkait penataan lingkungan main dan sebagainya. Yang paling penting ya, kita sebagai orang dewasa atau orang tua tentunya harus bersabar dan tentu selalu mendukung terkait dengan perkembangan bahasa mereka apapun kondisinya.
Jadi itulah perjalanan ajaib perkembangan bahasa anak usia dini. Setiap fase memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentu Bapak bisa memberikan wawasan dan juga pemahaman kita terkait dengan stimulasi perkembangan bahasa yang nanti di video-video berikutnya kita akan bahas secara lebih detail. Terakhir teman-teman mahasiswa semua, sekarang saatnya mungkin kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman mahasiswa semua punya pengalaman yang menarik atau mungkin punya pertanyaan tentang topik ini. Silakan kita bersama berbagi ya di kolom komentar. Silakan boleh menuliskan itu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di pertemuan atau minggu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.